Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik mahasiswa bimbingan saya yang sudah meluangkan waktu malam minggunya bersama saya. Kali ini peran utamanya bukan saya, tapi ada sebenarnya kalau ada Renaldi sudah datang, Reni belum, dan Winaya ya. Nah, sementara kita mendengarkan dulu hasil report dari Renaldi, apa sih yang terjadi dari prahara rapat LP2M kemarin. Silahkan Renaldi, dipersilahkan. Izin memberikan informasi, Miss. Dari hasil kemarin itu ada banyak informasi yang didapat, namun ada pertanyaan yang dimana pertanyaan itu yang sesuai juknis itu apa namanya berbeda sama pembimbing DPL gitu, Miss. Gitu. Jadi ada beberapa yang apa namanya mempersulit keadaan. Alhamdulillahnya nggak mempersulit akhirnya. Contohnya seperti yang pertama itu yang 20 kakak. Ada yang nanya 20 kakak itu apakah mesti kartu keluarganya ataupun absen aja gitu. Nah itu kan mempersulit kok, kita harus ngumpulin 20 kakak fotokopian gitu kakaknya. Namun alhamdulillahnya dari LP2M mengatakan 20 kakak itu aja nggak masalah. Gitu. Yang pertama. Itu itu tentu disesuaikan dengan jurusan kita gitu, jurusan dan fakultas kita lebih baiknya gitu. Yang kemudian ada lagi tentang masalah nah ada nih. Kemudian ada namanya kunjungan DPL. Kunjungan DPL sifatnya kondisional gitu. Nanti mungkin ada tambahan dari miss-nya. Kemudian yang ketiga itu ada jika nih kan kita ada tanggal 17 Agustus atau 17 Agustusan. Sedangkan kita tanggal 15 Agustus itu sudah ditarik sama DPL gitu kan. Jadi jikalau kepala desa ataupun lurah ataupun pejabat yang menginginkan ataupun mengadakan 17-an itu kita bisa laksanain, namun dengan DPL gitu ya. Kemudian diperbolehkan KKN diselain selagi koordinasi dengan DPL yang sudah dari awal yang dikatakan harus ada di DPL ya. Kemudian untuk masalah laporan itu kan ada tiga hal yang dicatat gitu, yang dilaporkan. Yang pertama itu adanya video, pengabdian sosial, sama artikel. Nah ini dijadikan satu file, jangan dipisah-pisah gitu. Maksudnya dalam bentuk satu laporan loh, misalkan video itu URL-nya, kemudian pengabdian masyarakat, tulisannya dan bukti-buktinya dalam satu file gitu. Kemudian untuk masalah videonya itu mungkin dimasukkan URL aja ataupun bisa videonya itu masuk ke dalam satu CD gitu. Dan juga satu CD bisa dipakai dengan satu kelompok. Jadi nggak mesti satu orang itu satu CD gitu. Jadi satu kelompok satu CD nggak apa-apa. Yang penting filenya beda-beda gitu. Dan juga filenya udah dikasih nama agar nggak tercampur dan nggak tukar sama orang lain gitu. Kemudian lembaran pengesahan bahwasanya kita sudah diterima ataupun sudah selesai KKN itu formatnya nanti datangnya dari LP2M gitu. Nanti ditandatangani sama DPL sama L2-nya tentang masalah lembaran pengesahannya gitu dengan keadaan situasi kondisi yang saya alami gitu. Itu misalnya yang tercatat. Oke, Winaya baru masuk sebentar. Udah? Winaya, bentar, baru masuk dia.
Winaya? Are you there? Oh, belum. Bentar ya. Sedang connecting. Winaya? Oke, Winaya, are you there? Maaf, Miss. Ya, oke. Maaf, Miss. Baru saya sholat. Ya, sholatnya lama sekali ya, setengah jam. Gak apa-apa. Winaya, tadi sambil menunggu Sinyalnya, kamu. Miss. Sabar, Miss. Oh, oke. Oke. Sudah? Sinyalnya juga lagi sholat asar. Tadi pun nyampainya cuma satu. Renaldi, di-mute dulu Halo, Miss. lah. Pembicaraanmu itu terdengar. Thank you ya Renaldi atas infonya. Winaya? Halo? Hilang dia? Oke. Yaudah, sambil nunggu Winaya. Kita tadi saya menanggapi ya tadi dari Renaldi. Tadi ada berapa poin tadi dari Renaldi? Ih, Ada banyak, Miss. banyak ya. Yang pertama itu kan memang namanya ini baru pertama kali, kemudian kita mahasiswa bingung, DPL bingung, LP2M bingung, kepala kelurahan bingung, masyarakat bingung, pokoknya semua bingung ya. Jadi ini terus kami juga waktu itu kan rapatnya juga daring, sama seperti yang dialami oleh Renaldi, Reni dan Winaya. Sehingga mungkin dalam membaca juknis, kalau yang tadi kamu bilang ada DPL yang bilang ini boleh, yang ini nggak boleh gitu ya, permasalahan seperti itu. Bagaimana cara kami membaca juknis dan menginterpretasikannya gitu kan? Bagaimana cara kami memahami dan menyampaikannya kepada mahasiswa. Makanya saya dari awal kan ngomong, dibuat KKN ini senyaman mungkin, kemudian dibuat sesimpel mungkin dan semudah mungkin gitu loh. Jangan sampai sebentar kedengeran ya, ada tukang soalnya di rumah saya. Jangan sampai KKN ini membuat kalian stres gitu loh, dibuat have fun tapi bertanggung jawab. Makanya saya bilang apapun kegiatannya tidak masalah, yang penting setiap hari berkegiatan gitu kan, walaupun cuma sehari itu sejam 2 jam misalnya, seperti itu kan dari awal ya saya udah bilang ya, nggak harus dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore kayak office hour gitu, enggak. Jadi biar kelihatan sibuk aja gitu loh nanti kan di ininya tiap harinya ada gitu, tapi nggak usah per jam gitu, karena saya tahu juga kalian kan selain juga keterbatasan tenaga juga kita juga harus menjaga kesehatan ya. Kemudian masalah laporan ya, mudah-mudahan kalian sudah mengerti sih kalau baca juknis ya. Kalau saya juga udah laporan kan dibagi jadi 3, laporan pembekalan, laporan harian sama laporan kegiatan. Itu kemarin kita sudah apa ya ibaratnya, kalau pas pembekalan itu kan nanti dari saya. Kalian sebenarnya bisa download di YouTube kan? Kemarin kan ada ya, udah saya kasih di YouTube itu toh. Itu linknya aja nggak apa-apa. Antara YouTube sama yang Google Drive kalau nggak salah. Kalau yang Google Drive itu kan yang harus minimal 1 jam, kalau nggak salah 1 jam. Kalau yang di YouTube itu udah diedit. Jadi cuma 30 menitan kalau nggak. Di screenshot aja gambar-gambarnya bahwa kalian mengikuti pembekalan gitu. Kalau yang ada gambar kalian itu kayaknya ada di Google Drive. Tapi kan foto-fotonya saya kirim ya ke kalian kan waktu itu. Mudah-mudahan belum hilang. Jadi cuma butuh URL, foto. Video itu nanti saya. Kalau video itu nanti saya. Yang untuk pembekalan. Kemudian kalau laporan harian itu kan dari kalian. Kemarin saya udah kasih contohnya kan ya. Bentar, saya bisa share screen kayaknya supaya kalian tahu. Soalnya tadi kemarin tuh masih ada yang nanya, Miss, apa kalau 40 hari harus 40 halaman? Ya enggak harus 40 halaman. Siapa yang nyuruh kamu pakai 40 halaman gitu kan? Bentar.
Tuh. Bentar ya. Winaya udah muncul belum? Belum. Reni? Udah, Miss. Udah muncul, Miss. Oh ya udah, Winaya sambil nunggu saya share screen, kamu ceritakan apa yang kamu dapat kemarin. Oh, Wina udah buat PPT-nya sih, Miss. Masya Bisa nggak Allah. di-share di sini, Miss? Bisa dong. Kan ini kan bukan gratisan. Bisa. Coba ya, bisa. Ini hadir, Miss. Reni hadir? Ya, nanti ya Reni ya. Ntar dulu, Winaya dulu. Oh, mohon maaf, bukan Min. Dia bentar. Di Zoom. Oh, dia ngirimnya di ini ya. Winaya, kamu nge-share-nya di WA? Saya share di 278 juga ya. Oke. Tadi ini udah muncul, Miss. Scanningnya. Iya. Terus Oh, hilang lagi. hilang lagi. Emang kalau Zoom ini emang harus sabar. Atau ini aja, silakan dibuka di WA masing-masing aja. Miss, error. Ya udah, dibuka di WA masing-masing. Yang 278 juga udah saya kirim. Itu udah aku kirim di WA itu, Miss. WA Ya, group. ya, coba cek di WA masing-masing. Nah, itu. Soalnya kalau di Zoom, bingung nggak bisa. Coba dibaca di WA masing-masing. Udah belum? Udah, Miss. Nah, Ini di HP. oh di HP. Ya. Kasihan ya. Coba dibaca dulu, diresapi. Mana waktu itu? Sahun. Bentar, di sini ketik, di Winaya ya, saya bacain ya. Aduh, ya Allah. Ya, Miss. Ketika sosialisasi mengenai COVID-19 ke 20 kepala keluarga, apakah harus ada kartu KK sebagai tanda buktinya? Kemarin saya sudah bilang, dan juga tadi Renaldi juga sudah bilang, tidak perlu KK, yang penting ada absensi atau foto. Saya bilang gitu kan? Itu clear ya, berarti untuk semuanya? Ya. Oke, mengapa kegiatan KKNDR ini harus ada kunjungan dari DPL sedangkan kita tidak punya posko? Kunjungan ini untuk memonitoring, memberikan arahan, dan yang lainnya dengan tatap muka langsung kepada peserta KKNDR, dan kunjungan DPL ini bersifat kondisional, boleh dilakukan atau tidak. Jadi makanya kemarin saya kan survei sama kalian, mana yang Bandar Lampung, karena kan saya juga nggak mungkin kan ke daerah-daerah yang jauh, ataupun juga apalagi ke daerahnya Isti, ngeri banget. Ya. Jadi orang Istinya aja nggak boleh keluar, apalagi saya pasti nggak boleh masuk kan. Jadi paling nanti saya akan random aja yang daerah Bandar Lampung, 277 2 orang, 278 2 orang, misalnya seperti itu kan. Yang di Sukarame itu ada 3 ya kalau nggak salah. Iya. Ada 3 orang, 2 dari terus satunya nanti mungkin Renaldi di Teluk Betung Selatan, atau dari siapa tadi kemarin tuh yang di
Pramuka ya, Kemiling, daerah Kemiling. Tapi kita nanti lihat aja nanti. Kita lihatlah siapa yang akan saya kunjungi. Itu bisa nggak yang di Sukarame saya kunjungin hari Senin jam 1-an gitu setelah zuhur? Hari Senin ya? Bisa nggak, Reni? Senin. Hari Senin Kalau jam Renaldi, iya Senin atau Selasa terserah. Saya Selasa ada munakosa, jadi mungkin setelah munakosa siang, rata-rata siang sih memang. Nanti Renaldi mungkin Rabu pagi bisa nggak, Ren? Teluk Betung Selatan kan? Jam berapa? Wih, so gaya, jam berapa? Kan kamu tetap ada di kelurahan kan biasanya tiap hari juga. Ya, enggak, Miss, udah ganti ini, ganti. Oh ya. Yang di anak Win tuh udah selesai. Nanti Senin tuh udah mulai appointment. Ya nggak apa-apa. Saya kan sebenarnya datang itu nggak akan lama loh. Paling saya juga nggak berani loh lama-lama di tempat umum. Paling saya ketemu kamu, terus ke kelurahan itu kan saya minta diantar ke Pak Lurahnya atau jajarannya. Saya cuma minta tanda tangan kan itu untuk berita acara. Terus kita foto. Udah saya pulang. Tenang aja. Habis itu kamu kalau mau tidur tidur lah. Kayak gitu. Yang penting nanti bawa jaketnya. Jadi kita nanti foto. Saya nanti juga insya Allah bawa jaketnya gitu. Kita foto pakai jaket. Ya. Untuk yang daerah Sukarame sama Teluk Betung gitu. Ya, yang untuk daerah-daerah di kabupaten berbahagialah. Tidak akan dikunjungi gitu. Maaf ya. Tapi kan saya setiap minggu saya berusaha untuk mengunjungi kalian via Zoom. Seperti itu. Ya. Iya, Miss. Sudah clear ya masalah kunjungan DPL ya. Jadi saya diwajibkan untuk menemui 4 daerah. 4 daerah itu maksudnya 4 daerah kelurahan. Makanya saya bilang saya nggak butuh-butuh banyak. Yang penting yang paling dekat dan yang paling aman untuk saya berkunjung. Sebentar aja gitu. Asal saya nggak usah diajak ngobrol-ngobrol sama Pak Lurah juga nggak apa-apa. Ngeri juga saya kalau kelamaan. Ya, terus yang apa lagi nih? Mengenai laporan pembekalan, laporan harian, laporan kegiatan, serta video, apakah harus dijadikan satu file? Ya, tadi kan Renaldi sudah bilang ya, laporan dijadikan satu CD atau file ya. Contohnya, apa ini? 10 file per peserta KKN bisa dikumpulkan ke Korkel masing-masing untuk dimasukkan ke satu CD yang sama. Iya. Kenapa kemarin saya bilangnya CD nanti dikumpulkan ke Korkel, karena kan kita ini ada yang rumahnya jauh, ada yang internetnya nggak bagus ya. Makanya saya bilang tolong ya terserah antara CD ataupun flash disk gitu kan, terus dikirimkan via pos atau JNE gitu loh. Jadi nanti biar Korkelnya yang mengkompilasi. Cuma nanti yang kita kumpul memang hanya satu CD. Cuma kan prosesnya kita nggak tahu loh. Kalian kan nggak akan ketemu toh. Kalian nggak akan ketemu. Boro-boro gitu loh. Ngirim kan, saya yakin kalian tuh pasti punya video, punya foto, laporan, terus kemudian jurnal. Itu kan apa ya? Ngirim email aja biasanya suka gagal kan kalau filenya terlalu besar size-nya. Walaupun sudah dijadikan RAR. Makanya saya itu ngambilnya selalu the worst scenario gitu loh, skenario terburuk gitu loh. Lebih baik kalian masukkan ke flash disk atau ke CD, terus kirimkan via pos. Seperti itu. Nanti biar Korkelnya yang kompilasi. Terus tadi saya sedikit revisi yang Mas Renaldi bilang satu file saja. Maksudnya satu file itu enggak misalnya gini ya, enggak Word, kemudian dari halaman 1 sampai halaman 1000 gitu jadi satu, tidak. Maksudnya itu bikin folder. Jadi nanti Laila Setiani. Oh, ini berarti foldernya Laila nih. Nanti Laila itu kan di dalam folder Laila Setiani itu ada misalnya Laila Setiani laporan harian. Ya kan? Laila Setiani laporan kegiatan. Laila Setiani apa sih yang sosial media, Laila Setiani jurnal. Kenapa? Kalau nanti kayak yang diomongin Renaldi dalam satu file doang, jatuhnya beda. Jurnal kan beda kan? Yang dibagi dua tuh. Terus kalau yang laporan harian itu kan yang tidur.
table tidur. Kemudian kalau yang sosmed itu kan screenshot sama URL. Makanya maksudnya yang disebut sebagai satu file itu bukan satu bentuk dokumen, tapi satu folder. Folder. Tapi tolong nanti, Oh iya ya. nah baru nyambung kan? Foldernya. Nanti, Miss. tapi nanti setiap file, misalnya nanti yang mau bentuknya PDF kah, mau bentuk Word atau apa itu bentuknya itu harus sesuai dengan foldernya, judul folder. Jadi maksud saya adalah misalnya kalau Laila Setiani nanti jangan lupa nanti Apa lagi? PM apa? Kecepatan ya? Enggak, Miss. Oh ya. Lupa saya kalau udah di-cut. Jadi nanti misalnya Laila Setiani, terus underscore NPM, terus prodi, jangan ini aja, sorry. Nanti kita bicarakan lagi ya di grup, terserah nanti gimana, biar nanti seragam. Misalnya 277 underscore nama mahasiswa underscore NPM underscore prodinya apa underscore dokumennya apa? Misalnya apakah itu laporan kegiatan harian kah atau kan laporan yang sosial media ya? Kan berbeda-beda itu. Jadi clear ya, masalah satu file itu adalah maksudnya adalah satu folder isinya berbagai macam laporan. Kegiatan. Ada pertanyaan untuk masalah laporan? Miss, mau nanya. Kok ada tukang es? Ya, Lewat. tanyalah. Suaranya macet-macet lagi, Miss. Suara saya? Nah, ini Miss kan laporan harian itu kan satu-satu ini kan, satu halaman. Nah, apakah boleh misalnya laporan harian itu dijadiin satu langsung gitu loh, Miss? Siapa yang bilang Jadi harus kayak satu halaman? Saya nggak pernah bilang harus satu halaman loh. Kemarin saya nge-share di grup ini apa di grup satunya ya? Saya juga udah nge-share di grup satunya loh. Kalau nggak salah. Iya. Ya, teman-teman yang lain udah lihat kan? Aku Jadi dengar saya berarti. bilang, jadi PDF, coba lihat yang PDF itu dikonversi. Kalau saya karena saya males ya, jangan ditiru. Kalau kalian rajin, buatlah dari awal. Kalau saya konversi aja yang dari LP2M yang Juknis, PDF saya konversi ke Word. Miss, suaranya nggak ada. Ya tah? Enggak ada kok, Miss. Gimana cuy? Suara saya sangat merdu loh. Sinyal aku, Miss. Iya, sinyal kamu. Nanti nonton di YouTube channelku ya. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe, di-komen, dan di-like. Aduh. Like and share. Like and Asik. share. Bentar, ada nggak ya Juknis? Oh, ada nih. Saya share aja lah. Saya bisa. Bentar. Suaranya hilang-hilang. Ini sinyal Wina ini kayaknya. Iyalah, sinyal kamu nggak mungkin sinyal saya. Saya pakai ini loh. Saya pakai kuota Sultan. Saya teriak aja nggak sombong. Udah kelihatan kan? Ini Yang saya share sudah kelihatan. Sudah. Nah, udah, Miss, sudah. ya. Sudah Ya. nih. Sabar. Nah, ini. Paling bawah. Bentar, lampiran 6. Laporan berkala bimbingan KKN itu nanti saya yang ngisi, bukan kalian. Jadi nanti kalian tinggal copy paste dari saya. Baik kan saya? Iya, Miss. Baik betul, Miss. Iyalah. Baik Aja. Udah ya, ini kan karena saya yang tanda tangan, jadi saya yang ngerjain nanti. Jadi kalian tinggal ini aja kan, satu rangkap untuk mahasiswa, satu rangkap punya saya, terus nanti untuk LP2M ya. Screenshot juga udah nanti. Ini nanti nilai. Belum saya masukin karena masih banyak yang videonya belum belum 3 Nonton dapat Like. like. Like-nya harus 3. Harus. Minimal 30. Miss.
Udah lebih. Enggak. Jadi enggak bikin satu halaman kan? Enggak. Nanti kan ya, Selasa misalnya mendatang lagi salah ini, mendatangi kantor lurah PHP surat misalnya gitu kan. Terus nanti Selasa itu hari Rabu kan misalnya membuat prokja, ya kan? Biasanya gitu. Kamis persetujuan dengan kelurahan untuk prokja mana yang bisa dijalankan, mana yang harus ditangguhkan misalnya. Kemudian Jumat mulai persiapan, Sabtu perkenalan, Minggu apa, terus mulai lagi Senin sosialisasi. Jadi memang setiap harinya itu kalian berkegiatan. Makanya saya bilang satu hari satu kegiatan saja, nggak usah maruk-maruk gitu loh. Mengerti ya kalau yang masalah ini ya, nggak ada. Pusing juga saya nanti bacanya kalau misalnya kalian punya 40 lembar. Mending kalau 40 lembar itu isinya faedah, biasanya unfaedah kalian ini. Suka menuliskan hal-hal yang nggak penting. Ya kan? Jadi ngerti ya yang masalah ini ya? Iya, Miss. Sip. Miss, uraian kegiatannya itu ditulis apa, Miss? Gimana? Uraian kegiatan. Harus ya saya suap ya. Sampai pertanyaan uraian kegiatan aja ditanya. Uraian kegiatan itu misalnya begini. Kan kalau yang hari Senin tuh acara seremonial pelepasan KKNDR via YouTube channel UIN Raden Intan Lampung misalnya kan. Kan kemarin tuh kalau nggak salah di IG ada, di Facebook juga ada, di Zoom juga ada ya kalau nggak salahnya. Kalian nulis lah kalian ngapain. Jadi saya waktu itu misalnya acara seremonial ini diwakili dilaksanakan oleh perwakilan saja, sedangkan saya menontonnya di rumah via YouTube gitu loh. Walaupun di rumah tapi aja loh. Melaksanakannya dengan hikmat atau yang gimana gitu. Saya menonton dengan keluarga saya, suka-suka kamu lah. Pertanyaan kamu ini receh banget. Iya. Iya, sepinter-pinter itu. Iya, terus kan yang paling ditulis kan dimulai pukul 9 sampai pukul 11. Misalnya kayak gitu kan. Iya, Miss. Kalau terus yang mendatangi kantor kelurahan, ya kan berarti kan uraiannya ya kelurahannya kan masing-masing. Nama Pak Lurahnya juga pasti masing-masing. Ya kan saya nggak tahu, boleh ditulis sendiri, begitu. Diurain aja. Nanti, nanti mahasiswa tanda tangan itu cukup sekali, korkelnya juga cukup sekali, saya pun tanda tangan cuma sekali. Bayangkan kalau misalnya kalian, kan korkel, mahasiswa, saya tanda tangan 40 kali saya pegang 20 anak kan, berarti artis saya tiba-tiba ya. Saya malah tiba-tiba jadi artis tanda tangan, makanya lebih baik dibikin formatnya seperti ini saja ya, jangan dibikin per lembar. Buat teman-temannya, tapi ini kebijakan saya. Maksudnya gini, di luar 277, 278 saya nggak tahu gimana. Kan terserah DPL-nya. Kebanyakan DPL kayak gitu sih, Miss. Oh, ya udah. Ada yang beda ya, juga. Makanya saya kebanyakan. Tolong jangan diadu domba kami ini. Tergantung penafsiran masing-masing saja gitu. Kalau ada DPL yang pinginnya 1 lembar 1 halaman ya berarti memang pingin tanda tangan 40 kali ya nggak apa-apa toh. Toh ini kan nanti saya tanda tangannya juga virtual. Ya kan? Saya nggak tanda tangan kalian ngeprint. Wong ini soft file semua isinya. Iya juga. Ya kan? Ini siapa yang ini apa nih? Ada yang nyoret-nyoret? Renaldi ya? R. Ya, sudah ya, selesai. Terus mana lagi nih? Udah habis ya? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak. Miss. Ya. Tanya nih. Iya. Hanya yang masalah tadi itu yang katanya kan dari satu file Word 3 hal itu dimasukin ya kan. Jadi dijadiin beda-beda file. Jadinya file 1 untuk yang video, file 1 untuk pengabdian, yang file 1 untuk artikel gitu ya. Ya, Miss. Iya. Nah, itu untuk lampirannya, foto-fotonya berarti dipisahin juga gitu. Enggak lah. Foto-foto kan Laporan.
Di laporan. Lembar terakhir, habis bab 4. Khusus ya? Iya, Renaldi dibaca. Betul, betul paham aku. Gini loh, kan foto-foto juga ada tuh yang di laporan pertama yang sosmed, tapi kan itu kan cuma foto screenshot kan. Misalnya kalian buka IG-nya, ada 30 like, screenshot. Buka YouTube-nya, 30 like, screenshot. Facebook-nya, 30 like, screenshot. Terus jangan lupa di bawah foto itu ada URL. Udah gitu doang. Apa susah? Ini masih bingung, Miss. Oh, masih bingung. Kalau bingung pegangan. Ya, terus apalagi nih mengenai ini juga nih. Oh ya, yang pertanyaan kemarin yang saya bilang nggak penting banget mengenai 2 video tersebut, apakah boleh menggunakan dubbing atau suara? Ya suka-suka kalian. Saya bilang yang penting kalian eksis, ya kan? Mau eksis suara, eksis wajah, suka lah, gitu kan. Terus ada yang bilang kemarin kalau di awal-awal memang ada yang nanya kan, di antara kalian ngomong, Miss kalau saya pakai animasi nggak apa-apa ya Miss, malu saya gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu loh. Ini kan Alhamdulillah. saatnya kalian buat eksis gitu loh, perkara memang nggak mau ya nggak apa-apa gitu loh. Udah ya. Yang penting bukan punya orang, karena kalau punya orang kan kena copyright ya. Kemarin kan ada yang kena copyright kan? Ya, Miss. Lagu ya, itu berarti kan punya orang itu Pak. Oke, terus mengenai artikel. Artikel itu berisi sesuai dengan keilmuan, kompetensi masing-masing peserta atau selinear dengan jurusannya. Ya, tujuannya kan memang sebenarnya kalau bisa dijadikan skripsi, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tuh ya, termasuk yang bahasa Inggris. Kalau memang nggak mampu pakai bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, pakailah bahasa Indonesia. Cuma ya paling saya cuma akan bertanya-tanya, semester 7 nggak bisa nulis pakai bahasa Inggris, kemarin ngapain aja? Kayak gitu. Ya, makanya kemarin saya bilang usahakan yang pengajaran karena kita dari FTK yang pengajaran setidaknya kegiatan belajar mengajarnya itu lebih dari 3 kali. Kenapa? Supaya bisa dijadikan jurnal. Itu loh maksud saya. Kemarin saya yakin saya waktu bercuap-cuap di bimbingan pekan kedua dan ketiga itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Atau angguk-angguk iya, tapi nggak ngerti ya saya maksudnya ngomong apa gitu. Dan nggak berani nanya mahasiswa. Kemudian, kalau mau, Miss, kalau tidak sesuai dengan jurusannya gimana, Miss? Gitu kan. Saya ini orang bahasa Inggris, tapi saya tertarik di bidang keagamaan. Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Monggo, silahkan. Senyamannya kalian nulis. Kalau saya itu yang penting kalian nulis, ada buktinya, saya periksa udah sesuai dengan jurnal atau belum, bentuk jurnal atau belum. Kalau nanti kita ada revisi ya nanti kayak bimbingan ya, tapi tidak akan seintens kalau bimbingan skripsi sih memang. Iya, Beb. Iya, Beb. Malam minggu. Aku nungguin cowok aku dulu. Iya. Iya, Oh iya. ya udah. Iya, iya. Ini malam minggu sih, wajar. Ya. Bener yang banyak ya, yang punya enak. Nggak nyadar ya. Oke, jika ada banyak kegiatan pengabdian, pilih salah satu yang sesuai dengan keilmuannya atau passionnya kalau saya sih, bukan harus sesuai dengan keilmuannya. Kan kalian kan punya ya, tadi kemarin saya bilang, Miss, saya punya yang hidroponik, tapi saya bukan dari biologi, boleh. Miss, saya nggak sanggup, ya udah. Gitu. Miss, saya nggak mau ngajar, saya mau yang sosialisasi aja. Suka-suka aja lah. Yang penting sesuai ya, udah bisa kan semuanya nulis jurnal ya. Kalau nggak bisa, coba lihat contoh-contoh yang udah ada. Tapi bukan maksudnya copy paste ya, bukan maksudnya plagiat tidak, tapi cara menulisnya itu loh kalian lihat. Ya, mahasiswa kok mencuri karya orang kan malu. Ya. Kemudian apa nih? Apakah kegiatan KKN ini harus selalu bersosialisasi dengan warga? Ya nggak juga. Kan kemarin ada kalau nggak salah siapa ya? Yang dia kakeknya cuma 1 orang. Nggak ada ya hari ini. Bukan Dodi kan ya? Yang di Lampung mana gitu. Yang di Mesuji apa ya kalau nggak salah. Yang di Mesuji. Oh iya nih, Baby Primadia. Dedi ya? Iya dia. Dia kan juga nggak terlalu banyak sosialisasi karena nggak punya teman juga gitu. Jadi saya bilang ya suka-suka kamu lah gitu. Yang penting berkegiatan.
Tiap hari. Ya, udah. Terus mengenai dokumentasi laporan. Ya, semua kegiatan yang sudah dilaksanakan wajib dilampirkan di laporan. Ya, itulah gunanya kegiatan harian. Kalian nulis, kalian punya foto. Udah selesai, tinggal dimasuk-masukin ke laporan. Ya kan? Gitu. Satu hari satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak cukup flash disk-nya. Dan kalau bisa, gambarnya itu gambar yang sedang kalian berkegiatan. Jangan saat gambar kalian selfie. Membantu warga membersihkan sungai. Fotonya gini, yang nggak ada. Yang bener aja kalian. Kalau bisa, maksudnya gini, foto, misalnya karena kalian yang moto, mungkin kalian nggak ada gitu ya, tapi setidaknya ada salah satu dari foto-foto tersebut yang kalian ada yang, misalnya minta tolong difotoin kan bisa kan? Gitu loh. Jadi jangan sampai Service nanti ditaruh. apa? Kenapa Feni? Yang penting jangan di crop, bener aja foto yang asli aja nggak apa-apa. Kemudian mengenai surat pengesahan, untuk surat keterangan telah menyelesaikan KKN dari desa masing-masing bisa diminta pada pihak desa minimal RT gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Lurahnya tidak bisa bekerja sama ya Pak RT aja kan yang paling dekat Pak RT ya. Saya juga besok kalau nggak dapat tanda tangan Pak Lurah juga saya mau ketemu Pak RT aja lah. Makanya saya butuh kalian ditemenin gitu loh. Kan. Mana tahu Pak Lurahnya bosen loh, karena kan DPL-nya banyak. Jadi bisa aja nanti karena Sukarame itu kan paling favorit tuh, dekat sama UIN. Saya yakin semua dosen pasti ke situ rata-rata. Sampai bosen nanti Pak Lurahnya, Bu, saya udah nemuin 5 DPL loh, Bu. Gitu. Nanti saya, ya udah Bapak tahu kan berarti saya minta apa gitu kan. Saya hanya minta tanda tangan dan cap dan foto ya Pak. Buat laporan. Seperti itu. Kemudian lembar pengesahan berisi tanda tangan DPL, tanda tangan lurah, dan ketua pelaksanaan LP2M. Nanti contoh suratnya akan saya berikan. Itu paling juga LP2M juga belum bikin sih. Karena semuanya serba dadakan. Itu nanti kan surat pengesahan itu nanti ditaruh di laporan ya. Tahu saya pasti gitu sih. Ya, yap. Tanya, ya. Lembar pengesahannya itu kan nunggu dari LP2M contohnya. Tapi ini lurah saya udah minta surat pengesahannya, Miss. Udah dibuat sama kelompok kita orang, Miss, untuk masalah surat pengesahannya. Ya, nanti apa-apa. tinggal nggak apa-apa. Ditanda tangan aja, ditanda tangan dulu, misalnya. Ditanda tangan dulu, terus nanti kan kalau misalnya ternyata formatnya berbeda, Renaldi ya tinggal mintain lagi, toh. Maaf Pak, yang kemarin salah. Jangan dibikin susah lah. Tinggal minta maaf loh, kan sesama manusia harus saling memaafkan. Oh, udah berarti sama Miss aja ntar ya? Sekalian. Apa ya? Sekalian kunjungan. Ya, enggak juga. Kan belum tentu udah jadi itu surat. Kita nggak tahu kapan suratnya jadi, kan? Ya juga. Gini, jadi maksudnya gini, kan tadi kan kemarin ada yang tanya ya, udah ada DPL yang memang nyuruh sebelum LP2M nyuruh ya, itu sangat hebat sekali itu DPL. Saya aja nggak kepikiran. Jadi, silahkan dibuat kalau memang udah punya, satu grup itu udah punya, nanti kalau memang ada perubahan dan harus sesuai dengan format LP2M, kita tinggal minta lagi. Seperti itu. Toh juga gini loh, kenapa kalian harus buru-buru? Toh itu kelurahannya kan adalah kelurahan sekitar kalian gitu loh. Kalau yang dulu diburu-buru itu kan karena kalian keburu pulang ke pangkuan orang tua masing-masing toh. Kalau ini kan enggak. Apa sih yang menjadi kesulitannya sebenarnya? Ya kan? Itu daerah kalian masing-masing gitu loh. Enggak nanti berarti kalau nanti kalian selesai KKN kalian enggak ketemu lagi kan sama Pak Lurah? Enggak. Iya, malah bisa saling silaturahim lagi walaupun nggak KKN, tapi masih bisa dimintain tolong, masih bisa komunikasi. Yang kemarin saya juga bilang bisa menambah penghasilan juga kan, kalau nanti ada yang mau buka privat-privat. Nah, seperti itu maksud saya. Ada lagi pertanyaan? Soalnya tadi Hah? Pengumpulan tugas gimana? Oh, pengumpulan tugas.
tugas dan laporan yang lain. Setelah kalian ditarik. Tapi saran saya lagi nih, sebagai seseorang yang lebih tua dari kalian dan sudah berpengalaman, biasanya mahasiswa itu sukanya kan di akhir ya. Makanya saya bilang tolong dicicil. At least laporan kegiatan. Jadi nanti yang dikerjakan setelah tanggal 15 Agustus itu yang jurnal. Yang lainnya kan udah beres. Tinggal dipercantik, beautify gitu loh. Kata-katanya, terus format-format laporannya itu diperbaiki lagi, disesuaikan dengan juknis, yang kayak gitu aja sih. Sebenarnya memang itu logikanya kenapa kalian itu laporan cuma dikasih waktu seminggu kan, kalau nggak salah ya. September kan harus dikumpul. September dikumpul, kemudian minggu depannya pendadaran. Itu kan karena logikanya kalian itu sudah mengerjakan laporan video sama laporan harian. Berarti kan tinggal jurnal. Betul? Iya, Miss. Iya. Ada lagi? Dodi tumben tidak bertanya-tanya. Siapa itu? Dia cuma gitu doang. Kirain mau ngomong. Oke. Cukup, Miss. Cukup jelas ya. Ya udah seperti itu. Yang baru datang, pokoknya nanti ibaratnya saya akan datang ke daerah Sukarame dan daerahnya Renaldi aja. Udah itu, udah selesai urusan. Ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada kita tutup aja kan, karena ada yang dijemput pacar. Iya, Miss. Malam mingguan, Miss. Iya. Renaldi senyumnya udah beda. Mau kondangan. Hati-hati ya kalau yang kondangan, yang mau makan di luar, tetap harus jaga-jaga. Kita nggak tahu loh. Kelihatannya Bandar Lampung, Provinsi Lampung ini aman-aman aja, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi oleh konspirasi media kan. Iya, berarti tetap aja bentengnya dari diri kita sendiri. Hati-hati ya, jaga kesehatan, tetap bahagia. Percuma sehat kalau nggak bahagia. Percuma bahagia kalau nggak sehat. Cakep banget ya. Apa namanya? Harap bersabar. Pesan-pesan dari saya di malam minggu ini. Pertama yang jomblo harus bersabar gitu kayak. Nah, pokoknya yang penting kita harus sehat dan bahagia. Oke, yaudah. Thank you everyone. See you next week ya. Next week adalah bimbingan terakhir. Kalau bisa, ya kan? Jumat depan adalah bimbingan terakhir. Dan itu kalau bisa sudah siap lapor ke saya tema dan bentuk jurnalnya apa. Jadi saya bisa persiapan. Apa? Renaldi ngomong apa? Apa Dodi tadi? Hah? Sekarang jurnalnya. Gak kedengeran Renaldi, lebih kedengeran yang nyanyi. Jurnalnya dibuat sekarang, boleh nggak? Oh boleh. Kalau misalnya memang kalian sudah tahu topiknya, silahkan wapri saya. Nanti saya akan beri masukan. Ya. Tapi kalau memang belum, saya kasih waktu seminggu untuk memikirkannya. Jadi nanti pas penarikan KKN kan saya juga tidak mungkin datang ke tempat kalian. Pastikan juga itu lagi ya, diwakilkan oleh diri kalian sendiri. Kalian datang sendiri, minta izin sendiri, menarik diri sendiri, ya kan? Merayakannya sendiri gitu pokoknya. Jadi silahkan dipikirkan dan kita mudah-mudahan bisalah dalam waktu seminggu 2 minggu untuk menyelesaikan jurnalnya. Kalian pasti bisa. Amin. Ya. Thank you everyone. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.